Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan, tapi bagi engkau yang percaya, engkau diselamatkan, dan bagi engkau nggak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi pilihlah yang terbaik dalam hidupmu untuk menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai hidup kita dalam menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Doa dan harapan saya kita semua mengalami sejahtera Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membuka Yeremia 17 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang-orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang yang bebal. Wow, sangat mengerikan. Tema kita adalah dunia kerja. Jadi siapapun di dalam kehidupan ini akan masuk ke dalam dunia kerja, ya. Baik itu yang SMK, sarjana, ataupun mereka-mereka yang bergelar tinggi, dan mereka ingin mengharapkan pada endingnya mereka mendapatkan pekerjaan. Dan Alkitab mengatakan ada dua cara, ya, pekerjaan itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Yang pertama, saya mau katakan cara yang pertama adalah cara yang salah. Cara yang salah ini adalah, satu contoh itu seperti yang dikatakan Alkitab tadi, menjadi kaya dengan cara yang tidak halal. Bisa itu korup, bisa itu mencuri. Saya ingat seorang pencuri yang sangat luar biasa, punya kekayaan yang luar biasa, pekerjaannya hanya mencuri emas. Ya, di Surabaya, dan rumahnya itu lantai 3 dan mewah sekali. Karena apa? Setiap kali dia mencuri, dia selalu berhasil gitu. Sampai pada akhirnya sepandai-pandainya tupai melompat, satu kali jatuh juga. Dan setelah dia tertangkap, nah diketahuilah kekayaannya di sana. Dia memang orang yang selalu menolong, yang suka selalu beribadah, tetapi sebenarnya hatinya jahat. Dia melakukan hanya untuk kamuflase. Jadi dia menjadi kaya raya itu karena melakukan pencurian. Ya, itu terjadi dia mencuri biasanya di Surabaya, tetapi dia bertempat tinggal di Sidoarjo. Tahun-tahun gak sedap waktu saya berada di Surabaya, kira-kira tahun 87-an. Yang mau saya katakan adalah, ketika mereka mencari ataupun dengan menipu, atau dengan mencuri, atau dengan korup, itu sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita tidak dalam dunia kerja tidak menghalalkan semua cara. Ya, ada dulu salah satu anggota saya, dia melakukan hal-hal yang seperti itu, dan saya katakan jangan lakukan itu. Tetapi dikatakan namanya dia butuh pekerjaan, dan ketika dia melakukan itu akhirnya terjerembab.
Karena apa? Allah tidak, nanti saya akan berbicara soal wewenang Tuhan. Jadi Allah tidak berkeinginan setiap umat itu melakukan. Jadi yang mau saya katakan, kalau kita melakukan dengan pekerjaan kita dengan cara-cara yang menipu, cara yang korup, cara yang tidak halal, cara mencuri, itu tidak akan mendatangkan berkat Allah, tidak akan mendatangkan kebahagiaan, tapi justru bencana. Dan akibatnya kata firman Allah, di tengah-tengahan usianya dia itu kekayaannya bisa habis, dan kemudian di masa hidupnya kalau Tuhan beri dia kepanjangan umur, dikatakan terkenal menjadi orang yang bebal. Apakah itu tujuan hidup Anda? Saya tidak berharap itu menjadi tujuan hidup Anda. Yang kedua kata firman Allah, cara yang benar. Jadi dalam mau saya katakan kepada kita, apapun yang kita kerjakan, kita harus berusaha menjadi jujur di dalam segala urusan kita, dalam pekerjaan kita, ataupun di sekolah. Jangan nyontek, karena sering ada orang banyak menyontek. Dan kita tahu bahwa hal itu tidak membawakan pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita ketika kita melakukan dengan baik. Itu akan membawa dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Satu contoh, ini satu anggota saya, kemudian dia mau minta resign, lalu saya katakan kepadanya, pada hari Minggu dia berbicara, mengungkapkan isi hatinya bahwa dia akan resign karena dia tidak merasa nyaman dengan keadaan dia bekerja di kantor pajak pada waktu yang sudah cukup lama ya. Lalu kemudian saya katakan, siapa yang membuat Anda bekerja? Ada pemerintah. Lalu siapa atasanmu itu? Kenapa kamu tidak lawan atasanmu itu? Lawan dia, saya katakan demikian. Dan kalau dia tidak memaksakan juga, itu bisa diperkarakan, saya bilang. Karena bukan dia yang memberikan Anda makan, negara yang memberikan Anda makan. Lakukan saja kalau Anda apalagi punya data-datanya. Tinggal menunjukkan aja kepada dia inspektorat. Dan pada akhirnya besoknya dia berkata, dan dia dipindahkan ke tempat, dan katakan kepadanya, saya ini anak Tuhan, saya tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Jadi kalau Anda tetap memaksa saya ada di sini, saya akan melawan. Nyatakan itu. Dan pada akhirnya dia dipindah. Dan Anda tahu, setelah itu dia melakukan dengan baik. Saya sudah melihat bagaimana teman-temannya yang masih di bawah dia begitu. Ya kita sudah tahu lah dulu bagaimana kantor pajak. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa walaupun dia dengan hidup dalam kesederhanaan, dan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia dan menolong dia sehingga dia menjadi istilahnya pengawas dulu, sekarang sudah ada di Jakarta. Yang mau saya katakan adalah bahwa kejujuran tidak akan pernah menyiarapkan Anda. Kejujuran tidak akan pernah menjatuhkan Anda. Kebenaran yang Anda lakukan dengan cara-cara yang benar itu tidak akan pernah menjatuhkan Anda. Walaupun ada banyak orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan Anda, itu tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Allah yang membela Anda. Jadi lakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Allah. Ingat ya, yang ketiga ini saya mau katakan, wewenang Allah bagi semua orang yang bekerja, ya, bagi dunia kerja ini, kita perlu betul-betul memberikan cita rasa yang baik dalam dunia pekerjaan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan mengikut dengan cara-cara dunia ini, tapi ikutlah dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Allah. Dan wewenang Allah menentukan Anda, memberkati Anda, menentukan Anda, posisi Anda bisa lebih baik dan bisa lebih buruk. Sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Dan saya tidak ingin Anda sudah meniti karir begitu luar biasa, lalu Anda kemudian dipercayakan pada satu posisi yang baik, lalu kemudian Anda melakukan dengan cara-cara yang tidak baik.
Hindarkan itu. Dan saya mau katakan, Allah berwenang juga untuk menghukum setiap orang-orang, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung bisa saja dia sikat kita dengan caranya yang begitu luar biasa. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Tidak langsung, mungkin dengan cara-cara memberikan penyakit dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan sebagai anak-anak Tuhan, jangan pilih cara yang pertama, tapi pilih cara yang kedua dengan cara yang baik dan benar. Sehingga apapun yang kita nikmati dari cara yang baik dan benar itu, walaupun mungkin kata firman Allah sekerat roti yang ada, itu jauh lebih baik daripada dengan segala kelimpahan diperoleh dengan kecurangan. Dan saya mau katakan, Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja jujur. Tuhan memberkati orang-orang dengan damai sejahtera. Kalau akhir daripada orang-orang yang bekerja salah, tidak melakukan dengan baik dan benar, mereka pada mendapatkan kehancuran pada akhirnya. Tapi orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang mengerjakan, dia mendapat damai, sukacita, dan pertolongan daripada Allah. Mari kita tetap melakukan apapun pekerjaan kita dengan cara-cara yang baik dan benar. Apapun, biarlah kita memuliakan Tuhan di dalam dunia pekerjaan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, sehingga dunia kerja tidak kami penuhi dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak baik, tapi kami lakukan dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu bahwa orang-orang yang melakukan dengan cara-cara yang tidak baik akan hancur, tapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dengan cara yang baik diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya akan berdoa langsung kepada Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya engkau menumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan angkat segala sakit penyakitnya. Oleh kuasamu mereka sembuh. Oleh bilur-bilurmu mereka sembuh. Di dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kalau engkau sakit, kalau engkau mengalami beban berat, saya mau berdoa bagi Anda, angkat kedua belah tanganmu, serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, ulurkan tanganmu kepada mereka untuk menolong mereka. Setidak-tidaknya Tuhan menguatkan mereka dalam masa-masa kini Bapa di surga, sebagaimana firman-Mu. Ketika mereka berdoa engkau menjawab, ketika mereka belum engkau jawab, engkau memberikan mereka kekuatan sehingga mereka tetap dapat memuliakan engkau, bukan melakukan dengan cara-cara yang kotor, menyelesaikan hal-hal yang mereka alami dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dihancurkan semuanya itu, karena Tuhan menolong mereka, karena Tuhan datang kepada mereka, membela mereka. Itu sebabnya kami bersyukur pada Tuhan, Kau mau menolong membela mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat pagi. Mantap, mantap, mantap.